Jika aku bilang padamu bahwa kamu sebenarnya tidak perlu motivasi dari luar, janji-janji kosong, atau pidato yang berlebihan untuk menjalani hari yang hebat, bagaimana? Yang kamu butuhkan hanyalah arahan mental, kejernihan batin, dan praktik harian yang mengingatkanmu siapa dirimu dan apa yang bisa kamu hadapi. Ini bukan tentang meditasi yang membuat segalanya sempurna untukmu. Ini adalah panduan stoik untuk tetap berdiri, apapun yang terjadi. Kekuatan sejati bukanlah menghindari kekacauan, tetapi mengendalikan pikiranmu di tengah semua itu. Jadi, jika kamu menginginkan ketahanan dan kebijaksanaan praktis, dengarkan ini setiap pagi dan mulailah harimu dengan semangat. Sebelum kita melanjutkan, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang luar biasa. Ayo, pergi ke komentar dan tulis kalimat keyakinan ini. Hari ini saya memilih untuk menjadi pemilik hari. Saya seorang yang stoik. Tulis ini bukan hanya sebagai komentar, tetapi sebagai pernyataan, karena dengan melakukannya, kamu mengirimkan perintah langsung ke pikiranmu. Kamu sedang memprogram ulang pikiran bawah sadarmu untuk bertindak dengan jelas, penuh kekuatan, dan dengan tujuan. Biarkan kalimat itu menjadi milikmu yang kamu ulang setiap pagi. Tulis dan rasakan. Pertama-tama, hidup bukan hanya tentang memahami siapa dirimu, tetapi tentang memutuskan siapa yang ingin kamu jadikan dirimu. Banyak orang menunggu saat ajaib untuk menemukan diri mereka sendiri. Namun kenyataannya, kamu tidak di sini untuk menemukan dirimu, tetapi untuk menciptakan dirimu. Kamu bukan patung tersembunyi yang menunggu ditemukan di bawah lapisan marmer. Kamu adalah pematung, pahat, dan marmer itu sendiri. Setiap keputusan yang kamu ambil, setiap kebiasaan yang kamu ulangi, setiap keyakinan yang kamu pilih untuk diperkuat, itu semua membentuk siapa dirimu dan apa yang akan kamu capai. Sangat mudah untuk berpikir bahwa ada versi asli dirimu yang menunggu untuk terungkap. Tetapi pikiran itu justru bisa membuatmu terjebak, ragu, dan menunda. Dalam perubahan, ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah penulis identitasmu sendiri, kamu mendapatkan kekuatan pribadi. Kamu tidak perlu mencari tujuan di luar dirimu, tetapi mendesainnya dari dalam niatmu. Apakah kamu ingin disiplin? Bertindaklah dengan disiplin. Apakah kamu ingin berani? Hadapi apa yang kamu takuti. Ingin bijak? Belajarlah dari setiap kesalahan. Begitulah cara kamu menciptakan dirimu sendiri. Ini tidak hanya terjadi dari pikiran-pikiran indah, tetapi dari tindakan yang konsisten. Banyak orang berharap memiliki motivasi, inspirasi, atau kejelasan, tetapi jalan itu tidak dimulai di sana. Jalannya dimulai dengan pertanyaan sederhana. Versi diriku yang mana yang ingin aku bangun hari ini? Jika kamu menanyakan pertanyaan ini setiap pagi, itu memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Masa lalumu, kegagalanmu, atau keadaanmu tidaklah penting. Kamu bebas untuk memperbarui dirimu setiap hari. Ini adalah tanggung jawab dan hak istimewa terbesarmu. Menciptakan hidupmu membutuhkan keberanian, karena itu melibatkan melepaskan peran sebagai korban, berhenti menyalahkan dunia, keluarga, keberuntungan, masa kecil, atau pemerintah. Tidak ada penciptaan tanpa tanggung jawab, dan tidak ada transformasi tanpa rasa tidak nyaman. Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang sulit, setiap kali kamu memilih hal yang benar daripada yang mudah, kamu sedang membentuk versi dirimu yang lebih kuat. Setiap kali kamu mengatakan tidak pada apa yang melemahkan karaktermu dan ya untuk apa yang memperkuat visimu, kamu menunjukkan bahwa kamu bertanggung jawab. Apakah kamu ingin mengubah hidupmu? Kamu tidak akan melakukannya dengan mengubah dunia, tetapi dengan mengubah dirimu. Ubah dialog internalmu, ubah kebiasaanmu, ubah standar. Ini bukan tentang menunggu hari yang sempurna atau memiliki semua jawaban. Ini tentang bertindak meskipun kamu merasa ragu atau takut. Identitas tidak ditemukan, tetapi dipupuk. Kamu adalah apa yang kamu ulangi. Kamu adalah apa yang kamu lakukan ketika tidak ada orang lain yang melihatmu. Kamu adalah hasil dari keputusan yang kamu buat setiap hari. Kadang-kadang kamu akan gagal, tetapi itu tidak menghentikanmu untuk melanjutkan. Justru sebaliknya, setiap kejatuhan memberi kamu kesempatan untuk menegaskan kembali siapa yang kamu pilih untuk menjadi. Kegagalan tidak menentukan nilai dirimu.
Tetapi itu bisa memperkuat karaktermu jika kamu memilih untuk bangkit. Setiap kali kamu memilih untuk mengikuti jalan yang membangun, bahkan ketika itu sulit, kamu sedang menggunakan kekuatan penciptaan dirimu, dan itu lebih kuat daripada bakat atau anugerah alami apapun. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita mengendalikan bagaimana kita merespons. Dan jawaban itu harus konstan, tegas, dan berorientasi pada nilai-nilai kita, karena itulah ekspresi kebebasan kita. Jangan menunggu sampai kamu merasa terinspirasi. Jangan menunggu lingkungan yang sempurna. Keutamaan itu dibentuk di masa sekarang, dengan apa yang kamu lakukan di tempatmu berada. Itulah yang dilakukan seorang stoik. Bertindaklah sesuai yang seharusnya dilakukan, bukan berdasarkan apa yang kamu rasakan. Penciptaan diri membutuhkan kejelasan. Tanyakan pada dirimu, nilai-nilai apa yang ingin kamu jalani? Kualitas apa yang kamu kagumi pada orang lain yang masih belum kamu miliki dalam dirimu sendiri? Jawaban-jawaban itu adalah rencanamu, bukan untuk membangun topeng, tetapi untuk menunjukkan sisi terbaikmu, versi yang sudah kamu rasakan, tetapi belum kamu ungkapkan. Semua pencapaian hebat dimulai dari hal yang tak terlihat. Dimulai dari keputusan diam-diam saat kamu berkata, "Cukup, hari ini saya mulai melakukan hal-hal yang berbeda." Ketika kamu mengulang keputusan itu, hari demi hari, hal yang nyata mulai terjadi. Kamu tidak lagi membutuhkan motivasi dari luar karena hidupmu selaras dengan visi. Kamu tidak lagi meragukan siapa dirimu, karena setiap tindakan mengingatkanmu akan hal itu. Dan kamu tidak lagi membandingkan dirimu dengan orang lain, karena kamu terlalu sibuk menciptakan jalanmu sendiri. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi seseorang, kamu dipanggil untuk membangun dirimu. Kedua, 10% adalah apa yang terjadi, 90% adalah bagaimana kamu menghadapinya. Apa yang terjadi dalam hidup memiliki bobot yang jauh lebih ringan daripada yang kamu pikirkan. Kamu bisa melewati situasi yang dihadapi orang lain, dan tanpa kamu sadari, menjalani pengalaman yang benar-benar berbeda. Kenapa? Karena bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu bereaksi. Itulah perbedaan antara seseorang yang diperkuat oleh kesulitan dan seseorang yang hancur saat menghadapinya. Peristiwanya mungkin sama, tetapi interpretasi dan responsnya tidak. Dan disitulah kekuatan sejati kamu dimulai. Pernahkah kamu mendengar ungkapan ini sebelumnya? Kehidupan ini 10% apa yang terjadi padamu, dan 90% bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Tapi kamu sudah mengalaminya, karena memahami ini secara intelektual tidak mengubah apapun. Menerapkannya mengubah segalanya. Kamu bisa kehilangan pekerjaan, menerima kritik, mengalami pengkhianatan, atau menghadapi rintangan yang tak terduga. Tapi jika kamu bereaksi dengan kendali internal, tenang, cerdas, dan jelas, peristiwa itu menjadi kesempatan. Jika sebaliknya kamu bereaksi dari impuls, kemarahan, atau putus asa, kamu hanya akan memperburuk situasi. Orang yang kuat secara emosional bukanlah mereka yang tidak merasakan, tetapi mereka yang tahu memilih respons. Mereka beristirahat sejenak, mengamati situasi, bernapas, dan kemudian bertindak dari tempat kekuatan, bukan dari kelemahan. Begitulah besarnya cintaku padamu hari ini. Kamu bisa melatih dirimu sehingga hal-hal tidak mengendalikanmu, tetapi kamu yang memutuskan bagaimana akan menghadapi segala sesuatu yang terjadi padamu. Ketika kamu mengerti ini, kekacauan berhenti menakutimu dan masalah berhenti menjadi musuh. Kamu tidak dapat mengontrol apakah hujan akan turun hari ini. Kamu tidak bisa menghentikan seseorang untuk mengatakan sesuatu yang negatif tentangmu. Kamu tidak bisa menghentikan kesulitan muncul. Tapi jika kamu dapat memilih untuk tidak menjadi pahit, untuk tidak bereaksi dengan marah, untuk tidak berhenti, atau untuk menggunakan semua itu sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Dan percayalah, ini adalah keterampilan yang bisa dilatih. Awalnya memang sulit, tetapi semakin sering kamu melakukannya, semakin alami hal itu menjadi. Sampai suatu hari, sesuatu yang sebelumnya menghancurkanmu, sekarang justru memperkuatmu. Mayoritas orang terjebak oleh hal-hal eksternal. Ya,
Jika segala sesuatunya berjalan baik, mereka merasa senang. Jika terjadi kesalahan, mereka tenggelam. Kedamaian mereka tergantung pada apa yang terjadi di luar. Tapi itu bukan kedamaian, itu ketergantungan. Kedamaian yang sejati adalah mengetahui bahwa apapun yang terjadi, kamu memiliki kendali atas bagaimana hal itu memengaruhi kamu, dan itu membuatmu bebas. Ketika kamu menguasai reaksimu, tidak ada yang bisa mengambil stabilitasmu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak mengendalikan peristiwa, hanya pendapat kita tentang mereka. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf menulis, "Jika itu menyakitkan, itu karena kamu telah memutuskan bahwa itu menyakitimu." Ini bukan frasa yang dingin atau tidak peka. Ini adalah undangan untuk bertanggung jawab atas reaksi kita, untuk tidak memberikan kekuatan pada apa yang ada di luar diri kita. Aku ingin kamu pikirkan tentang ini. Lain kali seseorang mengkritikmu atau ketika hidup menutup satu pintu atau rencana berantakan, kamu mungkin bereaksi dengan mengasihani diri sendiri, marah, atau merasa kalah. Atau kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Apa yang bisa situasi ini ajarkan padaku? Bagaimana aku bisa menanggapinya sebaik mungkin sebagai versi diriku sendiri? Disitulah perubahan nyata terjadi. Di sana adalah tempat di mana kamu berhenti menjadi korban kehidupan dan menjadi arsiteknya. Yang paling indah adalah kekuatan ini selalu ada untukmu kapan saja. Kamu tidak perlu menunggu kehidupan baru atau keadaan berubah. Semua yang kamu butuhkan adalah mengubah cara kamu menghadapi, karena transformasi yang nyata terjadi di dalam dirimu, bukan di luar. Jadi, lain kali kamu menghadapi hari yang buruk, situasi sulit, atau ketidakadilan, ingatlah ini. Jawabanmu adalah segalanya. Kamu dapat bereaksi dengan dramatis atau dengan martabat, dengan kecemasan atau dengan penerimaan, dengan kemarahan atau dengan ketenangan. Pilihan ada di tanganmu, hanya kamu. Itulah bagian dari 90% yang menentukan hidupmu. Putuskan hari ini bahwa kamu tidak akan lagi dikendalikan oleh hal-hal eksternal. Putuskan bahwa kedamaianmu, fokusmu, dan energimu tidak ada di tangan siapapun selain dirimu. Pilih bagaimana menjalani setiap saat ini, karena di sanalah letak kunci kehidupan yang lebih penuh, seimbang, dan yang terpenting, lebih bebas. Ketiga, rasa sakit menunjukkan bahwa kamu terluka, tetapi juga bahwa kamu masih hidup. Rasa sakit bukanlah musuhmu, itu adalah tanda. Rasa sakit memberitahumu bahwa ada sesuatu yang perlu perhatianmu, tetapi juga memberitahu sesuatu yang jauh lebih kuat, bahwa kamu masih hidup, bahwa kamu masih di sini, meskipun terluka, kamu belum selesai. Rasa sakit tidak mengakhiri ceritamu, tetapi adalah awal transformasimu. Hanya mereka yang belajar mendengarkan rasa sakit yang dapat tumbuh dengan sungguh-sungguh. Ketika punggungmu sakit, tubuhmu tahu ada sesuatu yang harus diperhatikan. Ketika jiwamu juga terluka. Namun, banyak orang melarikan diri dari rasa sakit, mengalihkan perhatian, membius, atau mengubur segalanya dengan 1000 alasan. Dan itu tidak berhasil, karena rasa sakit yang diabaikan tidak akan hilang, tetapi menjadi penderitaan yang berkepanjangan. Sebaliknya, ketika kamu menghadapinya dengan keberanian, ketika kamu mengalaminya alih-alih menghindarinya, kamu menemukan bahwa rasa sakit bisa menjadi guru terbaikmu. Tidak ada orang dewasa yang benar-benar tumbuh tanpa melalui rasa sakit, karena rasa sakit menghancurkan zona nyamanmu, ilusi, dan kepalsuanmu. Meskipun itu menyakitkan, perpisahan itu diperlukan. Itu memaksamu untuk menatap wajahmu langsung, untuk bangun, untuk meninggalkan kehidupan yang tertidur. Ya, rasa sakit itu mengguncang, tetapi juga mengungkapkan, menunjukkan siapa dirimu saat segalanya berantakan. Hadapi apa yang perlu kamu sembuhkan, dan jika kamu berani mendengarkannya, itu menguatkanmu. Ada mereka yang berperan sebagai korban. Mengapa ini terjadi padaku? Aku tidak pantas menerima rasa sakit ini. Semuanya melawanku, tetapi itu tidak mengubah apapun. Sebaliknya, kamu bisa bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang jauh lebih kuat. Apa yang diajarkan rasa sakit ini padaku? Terkadang itu mengajarimu untuk melepaskan, terkadang untuk menetapkan batasan,
terkadang untuk kembali kepada dirimu, dan di waktu lain itu hanya mengajarkan bahwa kamu dapat bertahan lebih dari yang kamu percayai. Rasa sakit tidak datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membangunmu kembali. Jika kamu memahaminya seperti ini, kamu berhenti takut akan rasa sakit, kamu berhenti menolaknya, kamu mengamatinya, merasakannya, dan bekerja dengan dirimu sendiri dari sana. Karena setiap bekas luka adalah pelajaran. Setiap air mata adalah pemurnian. Setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Sikap tabah tidak menyangkal rasa sakit, tetapi menempatkannya dalam perspektif. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus ingat bahwa rasa sakit itu dapat ditanggung, dan yang dapat ditanggung tidak harus ditakuti. Rasa sakit adalah bagian dari pengalaman manusia. Kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita bisa memutuskan apa yang kita lakukan dengannya. Dan itu membuat perbedaan. Ada sesuatu yang membebaskan dalam menerima rasa sakit sebagai bagian dari perjalanan. Ini menghilangkan beban dari pundakmu karena harus merasakan baik sepanjang waktu. Ini membuatmu lebih manusiawi. Ini memungkinkanmu untuk belajar, tumbuh, membuat kesalahan, dan memulai lagi. Karena selama kamu merasakan sakit, itu artinya kamu terus berjuang, hatimu terus berdegup bahwa masih ada harapan meskipun semuanya gelap. Jangan berpikir bahwa rasa sakit adalah tanda kelemahan. Terkadang itu adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak maju, bahwa kamu meninggalkan zona nyamanmu, bahwa kamu sedang mendobrak pola lama, dan tentu saja itu menyakitkan, tetapi itu juga menyakitkanmu untuk berubah. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri bagaimana cara menghindari rasa sakit, tetapi juga bagaimana cara menghadapinya dengan martabat, keberanian, dan kebijaksanaan. Setiap kali kamu mengatasi rasa sakit, tidak hanya kamu menjadi sehat, tetapi kamu juga lebih mengenal dirimu sendiri. Kamu menemukan bagian dari dirimu yang tertidur. Kamu mengembangkan empati, kesabaran, pengertian. Kamu menjadi lebih nyata, lebih dalam, lebih kuat. Kekuatan tidak datang dari ketiadaan rasa sakit, tetapi setelah melaluinya dan tetap berdiri. Hari ini, aku mengundangmu untuk melihat rasa sakit dengan cara lain. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pesan, bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai portal. Karena di balik setiap rasa sakit ada versi terbaik dari dirimu yang menunggu untuk ditemukan, lebih kuat, lebih sadar, lebih hidup. Dan selama masih ada rasa sakit, ada kehidupan. Dan selama masih ada kehidupan, ada kemungkinan. Jadi ketika kamu merasa rasa sakit yang mendalam, yang tampaknya membangkrutkanmu, jangan lihat itu sebagai akhir. Lihatlah itu sebagai tanda bahwa kamu masih memiliki sesuatu yang tersisa untuk diubah. Karena jika masih sakit, itu karena masih ada sesuatu yang harus disembuhkan. Dan begitulah, meskipun mungkin tidak terlihat seperti itu juga merupakan berkah. Karena mengingatkanmu bahwa kamu di sini, kamu terus tumbuh, dan kamu belum selesai membuat versi terbaik dari dirimu. Keempat, kegagalan hanyalah langkah pertama menuju usaha yang lebih cerdas. Kegagalan bukanlah musuh, tetapi guru. Semakin cepat kamu memahaminya, semakin cepat kamu akan berhenti takut padanya. Karena gagal bukan berarti kamu telah gagal sebagai pribadi. Itu berarti kamu telah mencoba sesuatu. Kamu punya keberanian untuk bertindak. Dan sekarang kamu memiliki kesempatan unik untuk belajar dari situasi yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Setiap kali kamu jatuh, kamu tidak mundur. Kamu menyempurnakan pendekatanmu. Kamu menemukan cara untuk melakukannya dengan lebih baik. Semua prestasi besar dalam sejarah dibangun di atas gunung kegagalan. Tidak ada orang bijak yang sampai jauh tanpa tersandung terlebih dahulu. Apa perbedaannya? Bukan karena mereka tidak gagal, tetapi mereka memutuskan untuk terus bergerak maju. Mereka memutuskan untuk melihat setiap kesalahan sebagai alat, bukan vonis. Dan kamu juga bisa melakukannya. Kamu dapat melihat masa lalu dan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang diajarkannya padaku? Pola apa yang harus aku perbaiki? Bagaimana aku bisa menghadapi hal yang sama, tetapi sekarang dengan lebih jelas? Kegagalan adalah cara kehidupan mengatakan kepadamu, ini bukan jalannya, tetapi jika kamu menyesuaikannya, itu bisa berhasil.
Itu adalah sistem umpan balik, bukan pengakuan. Dan tanpa sistem itu, tidak ada pertumbuhan. Masalahnya adalah kita telah belajar untuk merasa malu terhadap diri kita sendiri, menyembunyikannya, merasakannya sebagai kegagalan. Namun, itu adalah sebuah kesalahan. Kita harus menghormati mereka karena di sanalah ketahanan dibentuk, di mana itu menguji karaktermu, di mana itu sebenarnya menempa kebijaksanaan. Banyak yang menyerah ketika mereka gagal. Mereka meninggalkan impian mereka, menurunkan standar mereka, meyakinkan diri mereka bahwa itu bukan untuk mereka. Namun, itu tidak benar. Realisme adalah ketakutan yang terselubung. Ketakutan tidak bisa diatasi dengan melarikan diri, tetapi diatasi dengan pemahaman bahwa setiap kesalahan membawa benih perbaikan, bahwa setiap kejatuhan menunjukkan apa yang masih perlu diperkuat, bahwa setiap kali kamu salah, kamu mendapatkan informasi lebih banyak untuk berhasil lain kali. Sikap tabah mengingatkan kita bahwa kita tidak mengendalikan hasil, tetapi bagaimana kita menafsirkan. Epictetus mengatakan bahwa benda-benda itu sendiri tidak merugikan kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Jika kamu memutuskan bahwa kegagalan akan mendefinisikanmu, kamu menyerahkan kekuatanmu. Tetapi jika kamu memutuskan bahwa kegagalan hanyalah sebuah halaman lain dalam buku evolusi kamu, maka kamu mendapatkan kembali kendali. Jadi, gunakan pengalaman itu untuk keuntunganmu. Saya tidak mencoba untuk memuliakan kegagalan, tetapi memahami tujuannya. Jika sesuatu tidak berhasil, itu karena kamu perlu melihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Karena kamu perlu mempersiapkan diri dengan lebih baik. Karena kamu perlu tumbuh dewasa. Dan itu tidak apa-apa. Faktanya, hal itu perlu karena kesuksesan tanpa kegagalan itu rapuh. Sedangkan kesuksesan yang dibangun di atas pembelajaran adalah teguh. Kamu terjatuh. Sempurna. Bangkit. Tinjau apa yang terjadi. Sesuaikan strategi. Tingkatkan keputusanmu. Perkuat pikiranmu. Tetapi jangan terpaku di tanah meratapi diri. Karena itu tidak penting berapa kali kamu tersandung. Yang penting adalah apa yang kamu putuskan untuk lakukan selanjutnya. Setiap kejatuhan adalah undangan untuk kembali dengan lebih banyak kekuatan, lebih fokus, lebih bijaksana. Ingat ini, kesalahan tidak membuatmu kurang berharga. Mereka membuatmu lebih lengkap. Mereka membuatmu lebih manusiawi. Mereka menghubungkanmu dengan kerendahan hati, dengan ketekunan, dengan pemahaman mendalam tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk bergerak maju. Dan jika kamu memiliki keberanian untuk mematuhinya tanpa menghakimi, kamu akan menemukan kuncinya untuk tumbuh lebih cepat, lebih kuat, lebih menyadari. Kegagalan tidak berarti bahwa kamu tersesat, itu artinya kamu ada di jalan. Karena hanya mereka yang berani gagal, yang mencoba, yang mengekspos dirinya sendiri, dan itu luar biasa, itu berani. Jadi, jangan menghukum dirimu sendiri karena telah gagal. Ucapkan selamat kepada dirimu sendiri karena telah mencoba dan berjanji padamu sendiri bahwa kamu akan mencoba lagi, tetapi sekarang dari tingkat yang berbeda. Kamu bukan kesalahanmu, kamu adalah apa yang kamu lakukan terhadapnya. Dan jika kamu memutuskan untuk menggunakannya sebagai langkah, bukan sebagai hambatan, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu. Tidak masalah jika kamu gagal sekali, 5 kali, atau 50 kali. Setiap percobaan adalah babak baru. Setiap langkah, meskipun kikuk, itu membawa kamu lebih dekat. Suatu hari, kamu akan melihat ke belakang dan memahami bahwa tanpa kejatuhan itu, kamu tidak akan pernah sampai sejauh ini. Jadi lain kali kamu gagal, tersenyumlah dengan tekad karena kamu baru saja menerima pelajaran yang berharga. Karena kamu baru saja semakin dekat. Kegagalan, jika kamu menggunakannya dengan cerdas, akan selalu menjadi awal, bukan akhir. Kelima, tidak peduli seberapa besar penyesalanmu, masa lalu tidak dapat diubah dan kekhawatiran tidak akan mengubah apa yang akan datang. Tidak peduli seberapa banyak kamu memikirkannya, seberapa banyak kamu menghidupkan kembali, betapa kamu menyesali masa lalu, itu tidak akan berubah. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu hilangkan, apa yang tidak kamu lakukan, tidak akan mengubahnya. Itu saja. Terus-menerus memikirkannya tidak akan membatalkannya, tidak akan memperbaikinya, tidak akan menyembuhkannya.
itu hanya akan membuatmu terjebak dalam lingkaran rasa bersalah, nostalgia, atau frustrasi. Dan itu merampas hal paling berharga yang kamu miliki, yaitu saat ini. Begitu juga, tidak ada gunanya bagimu khawatir tentang apa yang belum terjadi. Berapa kali kamu hidup dalam pikiranmu, dalam skenario yang bahkan tidak terjadi? Berapa kali rasa takut itu datang, melumpuhkanmu, mengalihkan perhatianmu, menjauhkanmu dari mimpi? Kekhawatiran menciptakan masalah yang belum ada. Itu membuatmu menderita hipotesis, bukan fakta. Yang paling ironis adalah ketika kamu khawatir tentang masa depan, kamu mengabaikan satu-satunya momen yang benar-benar penting, yaitu sekarang. Pikiran manusia itu kuat, tetapi juga bisa menjadi jebakan. Salah satu jebakan yang paling umum adalah hidup di waktu yang salah. Beberapa orang terjebak pada sesuatu yang tidak lagi mereka sukai. Yang lain hidup dalam penderitaan karena belum sampai, tetapi sangat sedikit yang memiliki keberanian untuk menambatkan diri mereka pada hadiah. Karena ya, hadir adalah tindakan keberanian. Ini adalah melihat kehidupan di depan tanpa melarikan diri ke belakang atau maju. Ketika kamu menyadari bahwa penyesalan dan kekhawatiran tidak menyelesaikan apapun, kamu mulai membebaskan diri. Kamu mulai mengerti bahwa satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah bertindak hari ini. Kamu tidak bisa menghapus kesalahan, tetapi kamu bisa belajar darinya. Kamu tidak dapat menjamin masa depan, tetapi kamu dapat mempersiapkannya dengan tanggung jawab. Dan hanya itu yang kamu butuhkan. Tidak ada kesempurnaan, tidak ada kepastian, hanya kehadiran, hanya tindakan sadar di sini dan sekarang. Apa yang terjadi membentukmu, tetapi tidak mendefinisikanmu. Apa yang akan datang menantimu, tetapi itu tidak mengendalikanmu. Hanya kamu yang memutuskan apa yang kamu lakukan pada momen ini. Kamu dapat menggunakannya untuk tumbuh, untuk meningkatkan, untuk benar, untuk berterima kasih. Atau kamu bisa menyia-nyiakannya dengan terjebak dalam apa yang sudah terjadi atau apa yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Pilihan selalu ada di tanganmu. Sikap tabah mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan energi kita dalam hal-hal yang berada di luar kendali kita. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum tiba. Keduanya di luar kekuatanmu. Satu-satunya hal yang kamu miliki di tanganmu adalah sikapmu saat ini, pikiranmu sekarang, keputusanmu sekarang, tindakanmu sekarang. Marcus Aurelius menulis, "Jangan pernah biarkan masa depan mengganggumu. Kamu akan menghadapinya jika kamu harus, lakukanlah, dengan alasan yang sama seperti yang kamu lakukan hari ini. Dan itu adalah pembebasan, karena itu berarti kamu tidak harus memiliki semua jawaban. Kamu tidak perlu menanggung beban semuanya. Dalam hidupmu, kamu hanya perlu menangani momen ini. Kamu hanya perlu mengambil keputusan yang baik hari ini, dan kemudian besok, dan seterusnya. Beginilah cara kamu membangun hidup yang damai. Bukan karena obsesi terhadap apa yang tidak dapat kamu kendalikan, tetapi karena komitmen terhadap apa yang dapat kamu lakukan. Setiap kali pikiranmu mencoba menyeretmu kembali ke masa lalu, ingatkan dia bahwa yang sudah tidak ada lagi. Kamu hanya punya kesempatan untuk belajar dan maju. Dan setiap kali kamu menghadapi masa depan dengan rasa takut, ingatkan dia bahwa kamu belum sampai di sana, bahwa kamu akan menyeberang jembatan itu saat kamu tiba. Kekuatanmu ada di sini, dalam cara kamu berpikir, dalam cara kamu berbicara, dalam cara kamu bertindak, dalam cara kamu memutuskan untuk merespons apa yang ada di sekitarmu. Fokus sejati bukanlah teknik, tetapi sebuah filosofi. Ini tentang memutuskan di mana untuk tinggal, yaitu di masa sekarang. Dan itu tidak mudah karena dunia mendorong kamu untuk berlari, untuk mengingat, untuk takut. Tetapi semakin sering kamu melatih kehadiran ini, semakin kuat kehadirannya. Kamu menjadi lebih tenang, lebih jernih, lebih bebas. Jadi, buatlah komitmen hari ini dengan dirimu. Lepaskan masa lalu. Berhenti menderita karena sesuatu yang tidak dapat kamu sentuh lagi. Lepaskan masa depan. Berhentilah tinggal di yang belum ada dan fokus pada apa yang ada. Ya, kamu bisa melakukannya sekarang. Bahkan jika itu hanya langkah kecil, lakukanlah dengan penuh perhatian,
Karena kedamaian yang kamu cari tidak ditemukan di tempat lain, waktu ada di sini, dan semakin kamu hidup di dalamnya, hidupmu akan lebih autentik dan kebebasanmu akan lebih nyata. Keenam, jangan mencoba untuk mendominasi atau memiliki teman-temanmu dan kerabatmu. Ada jebakan halus dalam hubungan yang lebih dekat, kebutuhan untuk kontrol, keinginan kita agar teman, anak-anak kita, pasangan kita bertindak sebagaimana kita pikir seharusnya mereka lakukan. Kami melakukannya dengan niat terbaik, tentu saja, karena kami mencintai mereka, karena kami ingin melindungi mereka, karena kami percaya bahwa kami tahu apa yang terbaik untuk mereka. Tetapi seringkali kita tidak melihat bahwa ketika kita mencoba membimbing mereka dengan paksa, dengan memaksakan visi kita, apa yang sebenarnya kita lakukan adalah mengusir mereka. Tidak ada yang ingin merasa dikendalikan, bahkan oleh cinta. Menginginkan yang terbaik untuk seseorang tidak menghentikanmu untuk memberikan hak untuk memutuskan bagi orang tersebut. Kebebasan adalah tanah tempat mereka berkembang dalam hubungan yang sehat. Jika seseorang bersamamu, itu harus berdasarkan pilihan, bukan karena tekanan. Jika dia mendengarkanmu, biarlah itu untuk rasa hormat, bukan rasa takut. Dan jika dia mencintaimu, itu berdasarkan bagaimana kamu membuatnya merasa, bukan berdasarkan apa yang kamu tuntut darinya. Karena secepatnya kamu mencoba untuk membentuk hidup orang lain, agar sesuai dengan pandanganmu, kamu mulai menghancurkan ikatan yang menyatukan mereka. Banyak orang tua percaya bahwa karena mereka telah membesarkan anak-anak mereka, mereka memiliki hak untuk menentukan nasibnya. Banyak pasangan mencampur adukan cinta dengan kepemilikan, dan banyak persahabatan memburuk karena seseorang selalu ingin benar. Namun ketika kamu benar-benar mencintai, kamu melepaskannya. Kamu mencintai tanpa untuk memiliki, tanpa mengkondisikan, tanpa mengarahkan, karena kamu mengerti bahwa setiap orang berada dalam prosesnya sendiri, dalam ritme mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri. Dan satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah menemani, bukan memeriksa. Belajarlah untuk menghormati ruang emosional dan mental orang lain. Ini adalah salah satu bentuk tertinggi kematangan. Ini bukan tentang ketidakpedulian, ini tentang rasa hormat, tentang kepercayaan bahwa yang lain juga tahu apa yang mereka butuhkan. Bahkan jika keputusan mereka bukan keputusan yang kamu akan ambil. Karena pada akhirnya, apa yang memperkuat hubungan bukan memaksakan visi, tetapi hadir dalam pemahaman. Stoicisme mengingatkan kita bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Eksternal, termasuk keputusan orang lain, berada di luar kendali kita. Epictetus mengatakan bahwa kita harus membedakan antara apa yang bergantung pada kita dan apa yang tidak. Dan tindakan, pikiran, dan pilihan orang lain tidak bergantung pada kita. Menerima itu adalah kepasrahan, itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah melepaskan kepada orang lain, dan pada saat yang sama membebaskan diri sendiri. Ketika kamu berhenti mencoba untuk mengubah orang lain, ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Kamu menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih baik hati. Kamu tidak berbicara untuk memaksakan, tetapi untuk memahami. Kamu tidak lagi mendengarkan untuk menanggapi, tetapi untuk terhubung. Kamu tidak memberi nasihat lagi tanpa diminta, karena kamu tahu bahwa tidak semua orang siap untuk mendengarkan, dan bahwa hal yang paling bijaksana adalah seringkali cukup menemani dalam diam. Kamu juga belajar melepaskan kebutuhan bahwa segala sesuatunya harus seperti yang kamu pikirkan seharusnya, karena meskipun niatmu baik, perspektifmu hanyalah salah satu dari banyak. Dunia tidak berputar di sekitar visimu, dan itu tidak apa-apa, karena keindahan terletak pada keberagaman jalan pertumbuhan manusia. Setiap orang memiliki hak untuk membuat kesalahan, untuk belajar, untuk bangkit, dan mencoba lagi dengan cara yang sama seperti kamu. Hubungan yang sehat bukanlah membangun kontrol, tetapi juga mempercayai. Percaya bahwa orang lain memiliki apa yang dibutuhkan untuk maju. Keyakinan bahwa kamu bisa mencintai tanpa memanipulasi. Keyakinan bahwa kamu tidak membutuhkannya untuk memiliki kata terakhir untuk didengar. Dan jika kamu berhasil membangun jenis ikatan ini dengan seseorang, kamu akan menemukan salah satu bentuk cinta yang paling murni. Mendukung bila diminta.
Dengarkan tanpa menghakimi, rayakan tanpa bersaing. Berikan saran hanya jika ada permintaan. Dan yang terutama, rasa hormat. Hormati keputusan yang tidak kamu pahami. Hormati diam, hormati proses. Karena pada akhirnya, satu-satunya hal yang dapat kamu berikan adalah kehadiranmu. Sebuah kehadiran bebas dari penghakiman, bebas dari pemaksaan, bebas dari tuntutan. Ketika kamu berhenti mencoba untuk memiliki orang lain, hubunganmu menjadi lebih ringan, memurnikan, menjadi ruang kebebasan, bukan kewajiban. Dan disitulah orang-orang tumbuh, semakin dekat, mereka merasa damai bersamamu karena mereka tahu bahwa kamu tidak ada di sana untuk mendominasi mereka, tetapi untuk menemani mereka. Itulah jenis hubungan yang kita semua inginkan, satu tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri, tanpa rasa takut, tanpa tekanan, tanpa manipulasi, hanya menjadi, berbagi, dan tumbuh, masing-masing dengan cara mereka, tetapi bersama-sama. Itulah kebebasan dalam cinta dan kekuatan terbesarnya. Nomor 7. Kejujuran pada diri sendiri. Hal yang sama merupakan dasar pertumbuhan. Anda tidak dapat mengubah apa yang tidak Anda kenali, dan Anda tidak dapat tumbuh jika Anda terus berbohong pada diri sendiri. Kejujuran pada diri sendiri tidaklah nyaman. Ya, itu menyakitkan. Melihat ke dalam dan menerima bahwa ada hal-hal yang tidak Anda lakukan dengan baik, bahwa Anda sedang menyabotase diri sendiri, bahwa Anda menunda hal-hal yang penting atau membenarkan hal-hal yang tidak dapat dibenarkan. Namun, ketidaknyamanan itu perlu. Itu adalah pintu menuju kebenaran dan pertumbuhan. Karena hanya ketika Anda berhenti menceritakan kisah kepada diri sendiri, Anda dapat mulai menulis yang baru. Jujurlah pada diri sendiri. Ini bukan tentang menyalahkan diri Anda, ini tentang mengambil tanggung jawab. Ini bukan tentang berkubang dalam rasa bersalah, tetapi untuk menerangi bayangan, untuk meninggalkan alasan seperti hanya saja aku seperti ini, atau aku tidak punya waktu, atau aku tidak bisa berubah. Kebenarannya adalah bahwa Anda bisa, tetapi Anda tidak ingin melalui ketidaknyamanan dalam mengenali apa yang perlu Anda ubah. Dan disitulah Anda memperlambat evolusi Anda. Lihatlah diri Anda dengan kejelasan, tanpa filter. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya konsisten antara apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan, dan apa yang saya lakukan? Apakah saya setia pada nilai-nilai saya, atau hanya bertindak untuk menyenangkan orang lain atau menghindari konflik? Apakah saya membuat keputusan dari kebenaranku atau dari ketakutan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin menyakitkan, tetapi mereka membebaskan Anda, karena kebenaran tidak selalu indah, tetapi selalu kuat. Dan sekali Anda melihatnya, Anda tidak bisa kembali. Anda tidak akan kuat jika Anda menolak untuk melihat kelemahan Anda. Anda tidak bisa menjadi bijaksana jika Anda tidak menyadari ketidaktahuan Anda. Anda tidak bisa berdamai jika Anda sedang berperang dengan diri sendiri. Kejujuran pada diri sendiri menuntut keberanian, menuntut Anda untuk melihat diri Anda sendiri tanpa hiasan, tanpa menipu diri sendiri, tanpa menyamarkan diri sebagai korban. Dan ketika Anda melakukannya, sesuatu berubah. Anda mulai membuat keputusan yang berbeda. Anda mulai hidup dengan lebih banyak niat karena Anda tidak lagi bereaksi. Anda memilih dari kebenaran Anda. Sikap tabah mengajarkan kita bahwa kita harus memperhatikan diri kita sendiri terus-menerus sebagai penjaga batin yang mengawasi pikiran dan tindakan kita. Seperti yang dikatakan, hidup bukanlah jika diperiksa, tidak layak untuk dijalani, karena hidup secara otomatis, tanpa memeriksa diri Anda, tanpa menanyakan diri Anda, hanyalah ada begitu saja. Tidak cukup hanya ingin memperbaiki. Anda harus memiliki keberanian untuk melihat di mana Anda gagal. Dan nilai itu sendiri lahir dari kejujuran terhadap diri sendiri. Pernahkah Anda berhenti untuk mendengarkan bagaimana Anda berbicara? Untuk memperhatikan apakah Anda membenarkan diri Anda sendiri untuk segala hal? Jika Anda menyalahkan orang lain, jika Anda mengulangi pada diri sendiri bahwa Anda tidak bisa, bahwa Anda tidak berharga, bahwa Anda tidak layak mendapatkannya, suara batin yang Anda toleransi setiap hari adalah apa yang membentuk Anda,
dan hanya ketika Anda menghadapinya Anda bisa mengubahnya. Anda tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahu Anda bahwa Anda perlu meningkatkan diri. Anda sudah mengetahuinya. Anda hanya perlu berhenti mengabaikannya. Kejujuran terhadap diri sendiri bukanlah tindakan satu kali, tetapi kebiasaan sehari-hari. Ini melihat ke mata Anda di cermin setiap malam dan bertanya pada diri sendiri dengan berani. Hari ini saya hidup seperti orang yang saya inginkan? Terkadang jawabannya adalah tidak. Dan itu tidak apa-apa, karena setiap ketidakjujuran adalah kesempatan untuk mengubahnya menjadi ya di masa depan. Yang tidak benar adalah berbohong pada diri sendiri dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja ketika Anda tahu itu tidak benar. Anda tidak dapat bergerak maju jika titik awal Anda salah. Anda tidak bisa sembuh jika Anda bahkan tidak mengenali lukanya. Pertumbuhan dimulai saat Anda berhenti menyamarkan kebenaran, ketika Anda mengakui bahwa Anda sedang malas, bahwa Anda melarikan diri, bahwa Anda memilih jalan yang mudah. Dan itu tidak membuat Anda kurang. Itu membuat Anda manusia, tetapi juga memberi Anda kesempatan untuk bertindak dengan cara yang berbeda. Mulailah menulis hidup Anda dari realita, bukan dari yang diidealkan, bukan dari apa yang orang lain harapkan, tetapi dari apa yang Anda tahu jauh di lubuk hati bahwa Anda perlu kerjakan. Dan jika hari ini Anda tidak berada di mana Anda ingin, itu karena Anda tidak membangun dari kebenaran, karena Anda bersedia menghadapi kegagalan Anda, kontradiksi Anda, penipuan diri Anda sendiri. Karena hanya dengan cara inilah sesuatu yang benar-benar berharga dapat dibangun. Dan ya, untuk menjadi jujur pada diri sendiri itu menyakitkan, tetapi juga sehat. Karena dengan setiap kebenaran yang Anda terima, Anda menjadi lebih bebas, lebih autentik, lebih kuat. Jadi jangan lari dari apa yang Anda lihat ketika Anda melihat diri Anda sendiri dalam diam. Terima tampilan mentah itu, karena hanya ketika Anda sungguh-sungguh menerimanya, Anda dapat mengubah diri Anda sendiri. Dan transformasi itulah yang akan mengubah tidak hanya hidup Anda, tetapi juga cara Anda berada di dunia. Nomor 8. Dirimu di masa depan akan berterima kasih atas apa yang Anda lakukan sekarang. Tidak akan ada yang memuji Anda ketika Anda merasa lelah, tetapi Anda tetap memutuskan untuk bangun dan meningkatkan kemampuan diri Anda. Tidak ada seorang pun yang akan mengucapkan selamat kepada Anda ketika Anda menolak untuk pergi ke pesta untuk membaca, belajar, atau merawat tubuh Anda. Tidak ada yang akan merayakan Anda saat Anda menetapkan batasan, saat Anda menjauh dari apa yang menyakiti Anda, ketika Anda mulai membangun kehidupan yang lebih konsisten dengan nilai-nilai Anda, karena pertumbuhan sejati tidak memiliki penonton. Namun, suatu hari di keheningan, Anda akan berterima kasih pada diri Anda sendiri karenanya, dan itu akan bernilai lebih dari 1000 tepuk tangan. Versi diri Anda yang akan terbangun di dalam diri Anda akan melihat Anda dan berkata, "Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih karena melakukan apa yang sulit. Terima kasih telah mengatakan tidak ketika lebih mudah untuk mengatakannya ya. Terima kasih telah merawat tubuh, pikiran, dan keputusan Anda. Terima kasih karena tidak mencari validasi di setiap langkah, untuk mempercayai diri sendiri saat tidak ada orang lain yang mempercayai Anda. Karena semua yang Anda bangun hari ini, meskipun mungkin tampak tak terlihat, itu akan menjadi dasar kesejahteraan masa depan Anda. Terlalu banyak. Terkadang kita menunda apa yang kita tahu kita harus lakukan, karena kita menunggu persetujuan, karena tidak ada yang memberitahu kita. Lihat, kenapa tidak ada yang menyemangati kita? Kenapa tidak ada seorang pun yang mengenali kita? Tapi itu menunjukkan bahwa kita masih belum mengerti untuk siapa kita melakukan ini. Ini bukan untuk Instagram, bukan untuk membuat Anda terkesan pada teman-teman. Ini bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Ini untuk Anda di masa depan. Orang yang akan bangun lebih kuat, lebih bijaksana, lebih bebas. Karena hari ini Anda memutuskan untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan berani. Lakukan untuk versi diri Anda yang belum Anda ketahui. Orang yang tidak perlu memohon cinta karena dia tahu dia cukup. Yang tidak akan bergantung pada pendapat orang lain karena dia membangun kriterianya sendiri. Orang yang akan melihat ke cermin dan bukannya menyesal
dia akan tersenyum dengan damai. Itulah hadiah yang sebenarnya dari upaya. Bukan pengakuan eksternal, tetapi ketenangan batin. Ketenangan karena mengetahui bahwa Anda telah melakukannya dengan benar, meskipun tidak ada yang melihatnya. Dan begitulah, ini tidak berarti Anda harus menjadi sempurna. Ini berarti setiap hari Anda melakukan apa yang bisa Anda lakukan dengan apa yang Anda punya. Bahwa Anda berkomitmen pada diri sendiri, bahwa Anda mengerti bahwa jalan ini milik Anda, bahwa jika Anda menunggu agar orang lain mengenali Anda mungkin akan merasa frustrasi. Tetapi jika Anda memahami bahwa Anda sendiri adalah hadiah terbesar, Anda akan menemukan motivasi yang tidak datang dari kritik dan tidak pula dari pujian yang berlebihan. Itu adalah motivasi yang kuat, yang nyata, yang tidak membutuhkan saksi. Stoicisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kebajikan, bukan dengan ketenaran. Marcus Aurelius menulis, cara terbaik untuk membalas dendam pada musuh adalah dengan tidak menyerupai mereka. Dan itu juga berlaku untuk ego. Cara terbaik untuk mengatasi kebutuhan Anda akan validasi adalah dengan menghentikan tindakan berdasarkan hal itu. Lakukan apa yang harus Anda lakukan karena itu adalah hal yang benar, bukan karena seseorang memberitahu Anda untuk melakukannya. Tanyakan pada diri Anda hari ini, keputusan apa yang bisa saya ambil sekarang yang akan membuat saya merasa bangga dalam 5 tahun? Apa pengorbanan sesaat yang akan memberi saya kebebasan besok? Karena itu adalah pendewasaan, memilih manfaat jangka panjang di atas kepuasan sesaat, bukan karena itu mudah, tetapi karena Anda tahu itu sepadan dengan kesedihan. Dan ketika Anda hidup seperti ini, hidup Anda menjadi sebuah mahakarya, bukan sebuah tontonan untuk orang lain. Akan ada hari-hari ketika Anda akan ragu, ketika Anda akan merasakan bahwa usaha Anda tidak sepadan, ketika Anda akan ingin menyerah karena tidak ada yang berubah dengan segera. Tetapi tunggu, karena meskipun Anda tidak melihat buahnya hari ini, Anda sedang menaburnya. Dan ketika mereka mulai tumbuh, Anda akan mengerti bahwa semua keheningan, semua pekerjaan yang tak terlihat, semua komitmen kepada diri Anda adalah investasi terbesar dalam hidup Anda. Anda tidak perlu dipuji hari ini. Anda harus bersyukur besok. Dan rasa syukur itu tidak akan datang dari orang lain, tetapi dari diri Anda sendiri, dari diri Anda di masa depan, yang akan menyadari bahwa berkat kedisiplinan Anda hari ini, sekarang hidup dengan lebih damai, dengan lebih kuat, dengan lebih masuk akal. Jadi jangan berhenti, jangan terganggu, jangan meremehkan diri sendiri sedikit pun. Nomor 9. Jika Anda tidak senang dengan situasi Anda, lakukan sesuatu tentang itu. Anda tidak terikat pada satu-satunya tempat. Jika Anda tidak suka dengan cara hidup Anda, bergeraklah. Jika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan Anda, oke, minggir. Jika Anda tahu Anda pantas mendapatkan lebih, lakukan sesuatu yang berbeda. Anda tidak terikat pada lantai. Anda bukan pohon. Anda masih hidup, Anda bebas. Dan setiap hari Anda memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Namun, untuk itu Anda memerlukan satu hal. Keputusan. Keputusan dimulai saat Anda berhenti mengeluh dan mulai bertindak. Ada orang-orang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun terjebak di situasi yang mereka benci, pekerjaan yang menghabiskan mereka, hubungan yang memadamkan semangat mereka, rutinitas yang mencekik mereka, tetapi mereka tidak bergerak. Mereka mengisi diri mereka dengan alasan, "Aku tidak bisa." Hanya saja tidak semudah itu. Hanya saja sudah terlambat. Namun kenyataannya berbeda. Ini bukan kurangnya kemungkinan, tetapi kurangnya tekad. Karena perubahan itu menakutkan, karena pindah berarti bertanggung jawab, karena mengambil kendali berarti Anda tidak bisa menyalahkan siapapun. Tetapi jika Anda menunggu dunia berubah agar Anda merasa lebih baik, Anda akan menunggu sepanjang hidup Anda. Perubahan tidak dimulai dari luar. Ini dimulai dari dalam, dari keputusan untuk berkata dalam hati, "Ini bukan lagi saya yang menerima lebih." Dan Anda tidak perlu memiliki segalanya untuk memutuskan untuk memulai. Anda hanya perlu memulai, bahkan dengan langkah kecil. Bahkan jika Anda belum memiliki kejelasan yang lengkap, karena bergerak, meskipun sedikit,
sudah membawa Anda keluar dari tempat Anda terjebak. Ini bukan tentang mengambil lompatan raksasa. Ini tentang memiliki keberanian untuk bergerak 1 sentimeter setiap hari, mempertanyakan apa yang Anda anggap remeh, bertanya pada diri sendiri, apa yang saya lakukan? Apakah itu membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari kehidupan yang saya inginkan? Dan jika Anda tidak menyukai jawabannya, maka saatnya untuk berubah, untuk mengubah kebiasaan, mengubah lingkungan, mengubah pikiran, mengubah keputusan, karena tidak ada orang lain yang akan melakukan itu untuk Anda. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Epictetus mengatakan dengan jelas, bukan hal-hal yang merugikan kita, tetapi bagaimana kita menafsirkan dan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Jadi jika Anda tidak menyukai sesuatu, Anda tidak harus menerimanya sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Anda harus menghadapinya, Anda harus mendesain ulang, Anda harus bertindak dari kekuatan Anda, bukan dari pengunduran diri Anda, karena hidup dengan autopilot itu mudah. Hal yang sulit adalah berhenti dan bertanya pada diri sendiri apakah jalan itu masuk akal bagi Anda. Hal yang mudah adalah mengikuti orang lain. Hal yang sulit adalah mengambil risiko untuk mengejar apa yang benar-benar Anda inginkan. Tetapi disitulah tempat pertumbuhan hidup, dalam ketidaknyamanan, dalam ketidakpastian, di tempat di mana bahkan jika Anda tidak memiliki jaminan sukses, Anda yakin bahwa tetap diam sama saja dengan mati semasa hidup. Ketika Anda memberi diri Anda kesempatan untuk menyadari bahwa Anda memegang kendali atas segala perubahan, Anda tidak lagi membutuhkan orang lain untuk menyetujui perubahan Anda. Anda tidak lagi mengharapkan keadaan membaik dengan sendirinya. Anda mengambil keputusan, Anda mengambil risiko, Anda mengambil tindakan, dan setiap kali Anda memilih untuk bergerak, Anda memperkuat identitas Anda. Karena Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bukan seorang korban kehidupan, tetapi penciptanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai impiannya dengan hanya berdiam diri di tempat. Tidak ada seorang pun yang mencapai kehidupan yang utuh dengan berpegang teguh pada apa yang memadamkannya. Dan jika Anda merasa tidak nyaman hari ini, demotivasi, frustrasi, mungkin itu bukan tanda bahwa Anda gagal. Justru waktu itu adalah tanda bahwa Anda perlu bergerak, saatnya untuk berubah. Anda tidak harus memiliki semua jawabannya. Anda hanya perlu mulai bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang benar. Apa yang saya inginkan? Sungguh, apa yang menghentikanku? Apa yang bisa saya ubah hari ini? Meskipun itu minimal. Dan dari situlah semuanya dimulai. Karena setiap perubahan kecil yang konsisten dalam waktu memiliki kekuatan yang besar. Jangan meremehkan nilai dari satu keputusan tegas. Jadi jika Anda tidak menyukai hidup Anda, jangan menunggu lebih lama lagi. Jangan membuat alasan. Jangan salahkan masa lalu, lingkungan Anda, atau siapapun. Anda bukan pohon. Anda tidak terpaku ke tanah. Anda adalah seorang yang bebas dengan kemampuan untuk berpikir, memutuskan, dan bertindak. Nomor 10. Jika itu membuat Anda cemas, itu pertanda bahwa Anda meninggalkan zona nyaman Anda. Ya, jika Anda merasa gugup, jika suara Anda bergetar, jika Anda ragu sebelum mengambil langkah, itu karena Anda berada tepat di tempat yang seharusnya. Adalah menghadapi momen yang dapat mengubah hidup Anda. Dan tentu saja itu menakutkan, karena semuanya sepadan. Rasanya tidak nyaman ketika prinsip. Ketakutan bukanlah tanda bahwa Anda harus berhenti. Itu adalah tanda bahwa Anda melangkah keluar dari sesuatu yang diketahui. Dan disitulah pertumbuhan dimulai. Kita diajarkan bahwa ketakutan adalah hal yang buruk, bahwa jika ada sesuatu yang membuat kita gugup, mungkin itu bukan saatnya, mungkin kita belum siap. Tetapi itu salah. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketakutan adalah bahwa Anda akan melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa menghancurkan pola, tantang identitas Anda saat ini, untuk mengecewakan ego Anda. Itulah sebabnya Anda gemetar, itulah mengapa Anda membeku, karena Anda meninggalkan zona aman. Dan begitulah, itu bukan kelemahan, itu adalah evolusi.
Ada orang-orang yang menghabiskan hidup mereka menghindari hal-hal yang membuat mereka gemetar, benjolan di tenggorokan, keringat di tangan. Dan untuk menghindarinya, mereka juga menghindari potensi mereka. Mereka tetap berada dalam hubungan yang nyaman, di pekerjaan yang sudah mereka kuasai, dalam rutinitas yang tidak menuntut sesuatu yang baru. Tetapi apa yang mereka tidak mengerti adalah bahwa ketenangan yang mereka cari di luar diri mereka mencuri api yang bisa menyala di dalam. Mengapa harus tumbuh dewasa? Itu tidak santai. Tumbuh itu menyakitkan, melelahkan, dan menakutkan. Jika Anda merasa takut, jika Anda bertanya-tanya, jika Anda sedang berpikir, bagaimana jika saya salah? Itu adalah pertanda baik. Itu berarti Anda peduli. Itu berarti Anda akan melewati penghalang mental. Dan satu-satunya hal yang diminta dari Anda adalah untuk tidak melarikan diri, untuk tetap tinggal, untuk menghadapinya. Karena di sisi lain tidak hanya ada satu tujuan, ada versi Anda yang belum Anda ketahui, yang lebih kuat, lebih berani, lebih nyata. Sikap tabah mengingatkan kita bahwa apa yang kita takuti biasanya merupakan ilusi. Epictetus mengajarkan bahwa bukan kejadiannya yang membuat kita takut, tetapi pendapat kita tentang mereka. Ketakutan yang Anda rasakan tidak berasal dari kejadian itu sendiri, tetapi dari makna yang Anda berikan. Dan jika Anda gagal, dan jika Anda dihakimi, dan jika Anda kalah, tetapi Anda mungkin juga bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika Anda belajar? Bagaimana jika Anda mengatasinya? Bagaimana jika Anda menemukan bahwa Anda lebih mampu dari yang Anda bayangkan? Orang yang tidak takut bukanlah orang yang berani, tetapi orang yang memutuskan untuk terus melangkah. Setiap kali Anda merasa gugup sebelum melakukan sesuatu yang baru, ingatlah, ini adalah bagian dari proses. Anda tidak rusak, Anda tidak lemah, Anda tumbuh, Anda melakukan hal-hal yang banyak orang tidak berani lakukan. Dan setiap langkah yang Anda ambil dari ketidaknyamanan itu akan membawa Anda ke wilayah-wilayah yang sebelumnya hanya bisa Anda bayangkan. Jangan bersembunyi di balik kesempurnaan. Jangan tunggu sampai Anda 100% siap. Hanya karena Anda tidak memulainya, tidak akan pernah memulainya. Mulailah dengan ketakutan, dengan keraguan, dengan kegugupan, tetapi mulailah. Latihan akan memberi Anda ketegasan, pengalaman akan memberi Anda rasa percaya diri, tetapi tidak ada yang bisa membuat Anda merasa percaya diri. Itulah yang terjadi jika Anda tidak berani melakukannya terlebih dahulu, melewati batas kenyamanan. Itu presentasi, percakapan canggung, lompatan keyakinan, kebiasaan baru. Jika itu membuat Anda gugup, mungkin itu benar. Itu jiwa Anda yang memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang berharga bagi Anda, sesuatu yang tidak dicapai dari sofa, dari keheningan, atau bukan karena kepasifan, tetapi karena tindakan, dari komitmen, dari keberanian untuk merasa takut dan tetap melakukannya. Apakah Anda ingin berkembang? Terimalah bahwa akan ada ketidaknyamanan, akan ada saat-saat di mana Anda merasa bahwa Anda tidak bisa, dan disitulah Anda harus memilih. Apakah saya berhenti, atau apakah saya bertransformasi? Karena tidak ada orang yang mencapai sesuatu yang hebat melakukannya tanpa melewati terowongan ketakutan. Tidak ada seorang pun yang telah melampaui batasnya melakukannya dari kepastian. Ketidakpastian adalah tempat di mana mereka menemukan kekuatan mereka. Jadi, lain kali Anda merasa gugup, senyum. Itu tubuh Anda yang mempersiapkan Anda. Itu pikiran Anda yang memperingatkan Anda bahwa Anda sedang menyeberangi ambang batas. Jangan mundur. Ambil langkahnya. Percayalah bahwa kegugupan itu akan berlalu. Dan di sisi lain, tidak hanya akan ada hasil yang Anda inginkan, tetapi juga Anda yang belum Anda ketahui ada. Dan percayalah, itulah pencapaian terbesar dari semuanya. Nomor 11. Kebahagiaan tidak ditemukan dengan kembali ke tempat Anda meninggalkannya. Berhenti mencari kebahagiaan di tempat yang sama di mana Anda merasa kalah. Jangan memaksakan apa yang sudah terbukti bukan untuk Anda. Jangan mencoba untuk menghidupkan kembali apa yang menghancurkan Anda,
atau mendapatkan kembali sesuatu yang sudah Anda miliki ketika Anda memilikinya, yang telah merenggut kedamaian Anda. Terkadang, kita tidak perlu mencoba untuk melawan lebih banyak, tetapi untuk memiliki keberanian untuk melepaskan, karena untuk melanjutkan kembali ke titik yang sama, menunggu hasil yang berbeda, itu bukan ketekunan, itu penipuan diri sendiri. Berapa banyak kali Anda kembali ke hubungan yang menguras tenaga Anda, rutinitas yang mematikan Anda, kebiasaan-kebiasaan yang menjauhkan Anda dari diri sendiri? Karena ada bagian dari diri Anda yang percaya bahwa kali ini akan berbeda, bahwa jika Anda mengubah sesuatu, jika Anda berusaha lebih keras, jika Anda memberikan sedikit lebih dari diri Anda, maka apa yang sebelumnya menyakitkan kini akan sembuh. Tetapi kenyataannya adalah ada tempat, orang, dan keputusan yang telah menyelesaikan siklusnya. Dan tidak mengenalinya hanya memperpanjang penderitaan. Anda tidak bisa sembuh di lingkungan yang sama yang membuat Anda sakit. Anda tidak bisa menemukan kedamaian di tempat di mana Anda selalu berperang dengan diri sendiri. Anda tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam pelukan seseorang yang hanya tahu cara membuat Anda bingung. Terkadang, hal yang paling sehat adalah bersikeras untuk tidak terlibat lagi. Ini bukan tentang melawan. Ini tentang membebaskan diri Anda. Ini bukan tentang menunggu. Ini tentang bergerak maju tanpa melihat kembali. Kebahagiaan bukanlah suatu tempat yang Anda kembalikan. Itu adalah jalan baru yang Anda pilih untuk digambar, meskipun itu membuat Anda takut. Ini adalah membangun sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah Anda pelajari. Jangan terus mencoba dengan apa yang telah merusak Anda. Ini bukan tentang penolakan hidup, tetapi untuk memahami bahwa mengulang siklus yang sama tidak akan membawa Anda ke tujuan yang berbeda. Daripada terus mencari kehidupan di mana semuanya mati, itu adalah bentuk lambat dari menghilang. Sikap tabah mengajarkan kita untuk tidak terikat pada apa yang tidak berada di bawah kendali kita. Dan terkadang, hal yang paling sulit untuk kita lepaskan adalah ilusi yang kita ciptakan di sekitar apa yang ada. Marcus Aurelius berkata bahwa Anda harus mencintai apa yang terjadi, bukan apa yang Anda harapkan terjadi. Terimalah apa yang menjadi bagian dari sejarah Anda, dan bukan sebagai takdir Anda. Itu adalah tindakan kematangan emosional, karena hanya dengan menerima masa lalu, Anda dapat membangun masa depan yang berbeda. Lihatlah dengan jujur di mana Anda kehilangan kedamaian, kegembiraan, fokus, dan jangan kembali ke sana. Jangan menaruh harapan pada apa yang telah mengecewakan Anda sekali dan lagi. Ubah pemandangan, ubah mentalitas, ubah arah. Karena jika Anda mengikuti jalan yang sama, Anda akan berakhir di tempat yang sama, dan Anda tahu bagaimana rasanya tempat itu. Anda tahu bahwa itu tidak memberi Anda apapun yang Anda butuhkan. Carilah lingkungan baru, hal baru, cara berpikir baru, kebiasaan baru. Kelilingi diri Anda dengan apa yang mengangkat Anda, bukan dengan apa yang menguras energi Anda. Dengarkan lebih banyak intuisi Anda, tubuh Anda, keheningan Anda. Dan percayalah bahwa kesejahteraan yang Anda cari tidak terletak pada apa yang Anda sudah tahu, tetapi dalam apa yang belum Anda ketahui. Tidak mudah untuk memutus siklus tersebut, tidak nyaman untuk mengambil arah baru, tetapi disitulah hal yang sebenarnya dimulai. Transformasi. Anda tidak berkewajiban untuk melanjutkan dengan apa yang Anda pilih sebelumnya. Anda bisa mengubah. Anda dapat mengatakan, "Ini tidak berhasil lagi bagi saya." Anda dapat menutup pintu itu dengan martabat dan memulai tahap lain dengan kesadaran. Bukan karena kesombongan, tetapi karena mencintai diri sendiri. Bukan karena dendam, tetapi karena kejelasan. Karena Anda berhak mendapatkan kehidupan di mana kedamaian Anda tidak terganggu, di mana kebahagiaan Anda tidak bergantung pada kebangkitan luka. Ingat ini setiap kali Anda tergoda untuk kembali ke apa yang sudah dikenal. Jika Anda harus mengemis cinta, menghormati, atau perhatian, itu bukan tempat Anda. Jika Anda kehilangan esensi diri Anda untuk menyesuaikan diri, itu bukan masalahnya. Itu bukan jalan Anda. Dan jika Anda merasakan bahwa setiap langkah mundur membuat Anda merasa lebih kecil, maka kemajuan yang sebenarnya adalah menuju maju. Bahkan jika Anda belum tahu kemana Anda pergi,
Lebih baik maju dengan ketidakpastian daripada tetap yakin dalam hal yang telah menyakiti Anda. Hari ini adalah hari yang baik untuk membuat keputusan berbeda, untuk berhenti mencarinya di luar yang hanya akan Anda temukan di dalam, untuk meninggalkan pengidealan masa lalu dan mulai menciptakan hadiah yang lebih sesuai dengan Anda. Nomor 12. Marah, jika tidak terkontrol, dapat melakukan kerusakan lebih besar daripada yang Anda kira. Hati-hati dengan amarah. Bukan karena hal itu sendiri buruk, tetapi karena jika Anda tidak mendominasinya, ia akan mendominasi Anda. Kemarahan tidak membuat Anda kuat, tetapi membuat Anda lemah. Ia membuat Anda menjadi budak impuls Anda. Ia membuat Anda mengatakan apa yang tidak Anda inginkan, menghancurkan apa yang paling Anda cintai, dan menghancurkan apa yang Anda bangun selama bertahun-tahun dalam hitungan detik. Itu adalah api internal yang jika tidak dipadamkan, akan membakar segalanya dan hampir selalu dimulai dari diri Anda sendiri. Ada orang yang percaya bahwa eksploitasi adalah pembebasan, bahwa berteriak berarti menunjukkan kekuatan, bahwa bereaksi dengan marah adalah suatu bentuk memaksakan diri. Tetapi satu-satunya hal yang mereka tunjukkan adalah kurangnya kontrol. Amarah yang tidak terkendali tidak menyelesaikan konflik. Ia justru membuatnya lebih buruk, tidak memberi Anda rasa hormat, tetapi menghapusnya, dan tidak melepaskan ketegangan, tetapi justru memperburuknya. Karena setelah ledakan amarah, akan datang penyesalan, kata-kata yang tidak bisa Anda tarik kembali, tatapan mata yang tidak bisa Anda hapus, luka yang tidak sembuh dengan penyesalan. Mengendalikan kemarahan bukan tentang menekannya, tetapi tentang belajar untuk mengelolanya. Ini adalah mengetahui bagaimana mengenali kapan sesuatu mengganggu Anda tanpa membiarkannya mengganggu Anda. Ini adalah mengambil jarak emosional, memberi diri Anda beberapa detik untuk bernapas sebelum bereaksi. Karena setiap kali Anda memilih untuk tidak menanggapi karena marah, Anda menang. Anda menunjukkan bahwa Anda yang memutuskan, bukan emosi Anda. Dan itu adalah kekuatan, itulah kedewasaan, itulah kekuasaan yang sebenarnya. Lain kali Anda merasa darah Anda mendidih, jangan bertindak segera. Berhenti, bernapas, lihatlah situasi dari luar, tanyakan pada diri Anda. Apakah ini pantas menghancurkan kedamaian saya? Apakah sepadan kehilangan kendali atas hal ini? Dan jika jawabannya tidak, maka pilihlah untuk menanggapi dengan tenang, bukan karena lemah, tetapi dengan kecerdasan. Karena ketika Anda tetap tenang, Anda tetap memegang kendali. Dan siapa yang memegang kendali, maka dialah yang berhak. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan orang lain, tetapi bagaimana kita menanggapinya. Marcus Aurelius menulis, "Balas dendam terbaik adalah untuk tidak menyerupai orang-orang yang menyakiti kita." Jangan biarkan kemarahan orang lain membuat Anda menjadi seseorang yang tidak Anda inginkan. Jangan biarkan situasi eksternal mendikte perilaku internal Anda. Anda tidak dipaksa untuk bereaksi dengan marah. Hanya karena ada sesuatu yang membuat Anda frustrasi, Anda dapat mengamati, memahami, dan memutuskan dengan kejelasan. Jangan mencoba untuk mengabaikan apa yang mengganggu Anda. Cobalah untuk menanggapi secara sadar. Kemarahan bisa menjadi sinyal yang berguna, tetapi hanya jika Anda tahu cara membacanya. Ia memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang tidak benar, bahwa ada batas yang telah dilanggar, sebuah ketidakadilan yang dirasakan, sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tetapi jika Anda bereaksi dengan teriakan, Anda kehilangan kesempatan untuk memahami. Dan tanpa pemahaman, tidak ada solusi, hanya pengulangan siklus destruktif yang sama. Berlatihlah untuk berhenti sejenak. Belajar untuk bernapas ketika Anda merasa segalanya menjauh dari tangan Anda. Bernapas adalah jangkar. Kembali kepada diri Anda sendiri. Jangan menanggapi saat suasana sedang panas. Tuliskan apa yang Anda rasakan. Berjalanlah beberapa langkah. Renungkan. Gunakan alat apapun yang membantu Anda kembali ke tengah sebelum membuka mulut Anda. Karena sebuah kata yang dilontarkan karena marah dapat lebih menyakitkan daripada 1000 pukulan. Dan Anda tahu itu. Renungkan apa yang ada di balik kemarahan Anda. Seringkali,
Bukan saatnya untuk menghadirkan apa yang memicunya, tetapi luka dan frustrasi masa lalu yang belum terselesaikan yang terakumulasi. Perasaan rasa rendah diri, harapan yang tidak terpenuhi. Ketika Anda mengenal diri Anda sendiri, Anda akan mengerti. Dan ketika Anda mengerti, Anda dapat memilih yang lebih baik. Jangan biarkan sejarah emosional Anda mengatur Anda. Pegang tangannya, tatap matanya, dan mulai ubah itu. Tenang tidak berarti ketidakpedulian, itu berarti kekuatan. Itu berarti Anda tahu siapa Anda, apa yang Anda inginkan, dan Anda tidak mau berkorban demi momen kehilangan kendali. Itu berarti Anda sedang membangun kehidupan di mana kedamaian batin tidak terlihat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dan dalam dunia yang penuh dengan reaksi impulsif, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Kemarahan yang buruk dikelola dapat menghancurkan hubungan Anda, kesehatan Anda, reputasi Anda, tetapi kemarahan yang dipahami dengan baik bisa menjadi energi transformatif. Nomor 13. Berperilaku seolah-olah kegagalan bukanlah pilihan. Bertindak seolah-olah tidak mungkin gagal, seolah-olah setiap langkah yang Anda ambil masuk akal, seolah-olah semua yang Anda lakukan sudah selaras dengan hasil yang Anda inginkan. Karena ketika Anda bergerak dari kepastian, bukan keraguan, semuanya berubah. Ini bukan tentang mengabaikan risiko. Ini tentang mempercayai diri sendiri untuk mengatasi mereka. Sangat percaya pada visi Anda yang tidak takut, dan ketidakpastian tidak menghentikan Anda. Kebanyakan kegagalan bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak benar-benar mencoba, karena Anda memasuki pertempuran dengan pikiran yang sudah menyerah, dengan setengah hati, dengan keraguan sebagai teman tetap. Dan keraguan itu terlihat, ia meresap ke dalam tindakan Anda, ke dalam kata-kata Anda, ke dalam energi Anda. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk bertindak dengan tekad penuh, seolah-olah kesuksesan tidak dapat dihindari, sesuatu yang berbeda diaktifkan di dalam diri Anda. Keputusan Anda menjadi lebih tegas, suara Anda lebih jernih, langkah Anda lebih mantap. Ini bukan tentang menjadi sombong, ini tentang mewujudkan keyakinan, untuk berhenti meminta izin untuk bergerak maju, untuk berhenti membenarkan mimpi. Karena jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, mengapa orang lain harus melakukannya? Jika Anda tidak berkomitmen pada visi Anda seolah-olah itu nyata, seolah-olah itu mungkin, maka Anda akan memberi makan kemungkinan untuk menyerah pada batu sandungan awal. Dan jika Anda berhasil, dan jika saat ini adalah saat ketika semuanya berubah, dan jika bertindak dengan iman penuh adalah apa yang membuka pintu-pintu itu, saya tidak meminta Anda untuk mengabaikan logika. Saya mengundang Anda untuk menggunakan kepercayaan diri sebagai dorongan. Hanya karena ada rintangan, tetapi Anda juga lebih mampu melakukan apa yang Anda yakini. Hanya kadang-kadang Anda lupa siapa Anda ketika Anda membiarkan ketakutan berbicara lebih keras daripada tujuan Anda. Setiap kali Anda ragu, bayangkanlah bahwa Anda tidak ragu. Anda bisa gagal. Setiap percobaan adalah kemenangan itu sendiri, bahwa setiap langkah yang Anda ambil, meskipun tidak sempurna, membawa Anda lebih dekat ke apa yang Anda cari. Bertindak dari mentalitas ini menghubungkan Anda dengan masa kini. Itu membuat Anda berani. Itu mendorong Anda untuk keluar dari siklus kelumpuhan. Karena tindakan, jika dilakukan dengan keyakinan, menjadi kuat dan energinya terlihat, orang lain merasakannya, dunia pun merespon. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita harus bertindak dengan kebajikan dan tekad tanpa terobsesi dengan hasilnya. Dia berkata, "Kami tidak berani melakukan banyak hal karena mereka sulit, tetapi mereka sulit karena kita tidak berani melakukannya." Apakah Anda menyadari? Apa yang tampaknya mustahil seringkali hanya karena Anda tidak pernah mencobanya dengan komitmen total, dengan pikiran yang jernih, dengan keyakinan yang nyata. Dan itu tidak berarti Anda tidak pernah gagal. Itu berarti Anda bertindak seolah-olah itu bukan masalahnya, itu adalah fokus Anda. Karena meskipun sesuatu tidak berjalan sesuai harapan Anda, sikap Anda akan berubah. Anda tidak akan pernah sama lagi seperti saat Anda memulai. Anda akan menjadi seseorang yang telah bergerak maju, yang telah belajar, yang telah memperkuat karakternya. Dan orang seperti itu, cepat atau lambat, akan meraih kemenangan.
Anda tidak membutuhkan semua jawaban sebelum memulai. Anda perlu memulai dengan keyakinan bahwa Anda bisa menyelesaikannya, bahwa kesalahan bukan tanda bahwa Anda harus berhenti, tetapi pelajaran untuk menyesuaikan diri, bahwa kegagalan tidak mendefinisikan Anda, tetapi ketekunan yang mendefinisikannya. Jadi bertindaklah seolah-olah Anda sudah memiliki keberanian, seolah-olah tujuannya sudah berada dalam jangkauan Anda, dan satu-satunya hal yang hilang adalah mendekatinya. Bangun dengan keputusan, bicaralah dengan keyakinan, pilihlah dari keamanan, bukan dari keraguan. Dan ketika Anda merasa takut, ingatlah, jika saya gagal, saya belajar. Jika saya belajar, saya bertumbuh. Dan jika saya bertumbuh, saya menang. Jadi, apa itu kegagalan yang nyata? Jalani hari ini seolah-olah semuanya selaras dengan keinginan Anda. Dan jika belum, biarkan sikap Anda tetap sama. Itulah yang mengubah keseimbangan. Karena ketika Anda bertindak dengan energi yang tak terhentikan, dengan pikiran yang terfokus, dengan hati yang berkomitmen, bahkan apa yang tampak tidak mungkin mulai menjadi kenyataan. Bertindak seolah-olah tidak mungkin gagal, dan mungkin saja Anda akan tahu bahwa tidak mungkin untuk tidak mencapainya. Nomor 14. Tidak berbagi setiap pemikiran dengan orang lain. Jangan menceritakan semuanya kepada orang lain. Tidak mengapa Anda tidak harus mempercayai semua orang di dunia, tetapi karena tidak semua orang perlu tahu segalanya tentang Anda. Tidak semua yang Anda pikirkan, rasakan, atau impikan harus dibagikan. Ada hal-hal yang harus tetap ada dengan Anda, karena kebijaksanaan bukanlah dingin, melainkan kebijaksanaan. Untuk memahami hal tersebut, energi yang Anda curahkan untuk menjelaskan hidup Anda bisa jadi sama dengan yang Anda gunakan untuk membangunnya dalam diam. Kita tinggal di zaman di mana tampaknya jika Anda tidak membagikannya, tidak ada yang terjadi. Jika Anda tidak mempublikasikannya, itu tidak terjadi. Namun semakin banyak Anda membicarakan apa yang Anda lakukan atau rencanakan untuk dilakukan, semakin Anda mengekspos diri Anda terhadap pendapat, keraguan, kritik, atau bahkan niat buruk. Tidak semua orang mendengarkan dan mendoakan yang terbaik untuk Anda. Beberapa orang berpura-pura peduli, tetapi mereka menanti kejatuhan Anda. Yang lain iri pada apa yang Anda miliki. Mereka iri pada apa yang berani Anda kejar. Saya tidak menyarankan Anda untuk hidup dalam paranoia, tetapi pilihlah dengan baik. Pilihlah dengan siapa Anda berbicara. Pilihlah apa yang Anda bagikan. Ada orang-orang yang tidak melakukan apapun dalam hidup mereka, tetapi mereka punya pendapat tentang apa yang Anda lakukan dengan milik Anda. Jika Anda membiarkan suara-suara itu masuk terlalu cepat, mereka mungkin menabur keraguan di tempat yang dulunya ada kejelasan. Terkadang hal ini tidak menghentikan Anda dari kegagalan, tetapi menghentikan Anda untuk menceritakannya sebelum waktunya kepada siapa yang seharusnya tidak mendengarkannya. Kehati-hatian adalah suatu kebajikan yang diam, namun kuat. Mengetahui cara untuk tetap diam pada waktunya lebih bijaksana daripada berbicara tanpa tujuan. Anda tidak perlu menjelaskan rencana Anda, jalankan saja. Anda tidak perlu membenarkan keputusan Anda, cukup pegang saja. Orang lebih menghormati hasil daripada janji. Dan ketika Anda sedikit bicara, Anda lebih banyak bertindak. Ketika Anda berbicara terlalu banyak, Anda mengencerkan energi, fokus, dan niat Anda. Stoicisme mengajarkan kita untuk menumbuhkan interioritas, bukan untuk mengandalkan persetujuan eksternal. Epictetus berkata, "Diamlah sebagian besar waktu atau berbicaralah sendiri bila diperlukan dan dengan sedikit kata-kata." Karena berbicara tanpa tujuan bukan hanya kebisingan, tetapi juga bentuk penyebaran. Kata-kata itu kuat, dan semua kekuatan harus digunakan dengan tanggung jawab. Lindungi diri Anda dari penghakiman yang terburu-buru. Lindungi mimpi Anda dari kebisingan yang tidak relevan. Tidak semua orang memiliki kedewasaan untuk memahami apa yang sedang Anda bangun, dan Anda tidak perlu meyakinkan siapapun. Jalan sejati ditempuh dalam keheningan, dengan mata tertuju pada tujuan, bukan pada tepuk tangan. Karena sama halnya dengan hari ini, mereka yang memuji Anda mungkin adalah orang-orang yang akan memfitnah Anda esok hari jika Anda tidak memenuhi harapan mereka. Jika Anda hidup dengan apa yang Anda katakan,
Anda akan mati karenanya, apapun yang mereka katakan. Jangan pula mencampur adukkan kedekatan dengan kepercayaan. Bukan karena dekat dengan seseorang berarti mereka memiliki hak atas kebenaran Anda. Hanya karena Anda berbagi meja, bukan berarti Anda harus berbagi visi. Kepercayaan diperoleh dengan waktu, dengan fakta, dan dengan saling menghormati. Dan sampai saat itu, tetaplah pada jalan Anda untuk diri Anda sendiri. Keputusan penting lebih baik tumbuh dalam diam. Ada kekuatan dalam misteri, dalam mengetahui bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang besar, bahkan jika tidak ada yang mengetahuinya. Dalam bekerja, sementara yang lain berbicara, Anda berpikir. Dan ketika saatnya tiba, hasil Anda akan berbicara untuk Anda, dan tidak akan ada kemungkinan diskusi. Karena buahnya adalah ujian dari pohon yang terbaik. Kurangi bicara, lakukan lebih banyak mendengarkan, dan lebih sedikit mengekspos. Ingat bahwa Anda tidak perlu mengekspos rencana Anda untuk memvalidasinya. Jika sudah jelas, itu saja. Jika Anda tahu apa yang Anda lakukan, Anda tidak perlu menjelaskannya. Dan jika Anda salah, Anda tidak perlu membenarkannya kepada mereka yang tidak seharusnya berbicara terlebih dahulu. Privasi bukanlah isolasi, melainkan perlindungan. Ini untuk memahami bahwa ada hal-hal yang membutuhkan waktu, pematangan, dan kesunyian. Dan ketika Anda membagikannya, itu baik karena mereka sudah siap untuk mendengarkannya. Bukan karena Anda mencari persetujuan, karena tidak ada seorang pun selain Anda yang akan menghadapi konsekuensi dari keputusan Anda. Jadi, jaga kata-kata Anda, jaga energi Anda, dan perhatikan jalan Anda. Biarkan orang-orang berpikir apa yang mereka inginkan. Sementara itu, fokuslah, bekerja, tumbuh, berkreasi, dan kapanpun momen itu tiba. Nomor 15. Pengampunan dalam keheningan dan perpisahan adalah bentuk penyembuhan pribadi. Memaafkan dalam diam dan tidak pernah berbicara kepada mereka lagi adalah bentuk cinta, tetapi bukan kepada mereka, melainkan kepada diri Anda sendiri. Karena tidak semua pengampunan datang dengan rekonsiliasi. Terkadang, memaafkan itu cukup untuk menutup luka agar tidak berdarah, bukan untuk membiarkan orang lain masuk kembali. Memaafkan dalam diam adalah memahami bahwa Anda tidak membutuhkan dramatisasi, Anda tidak perlu menghadapinya, dan Anda tidak membutuhkan orang lain untuk mengerti, menerima, atau meminta maaf. Anda melakukannya untuk diri Anda sendiri, bukan untuk mereka. Ada luka yang tidak membutuhkan lebih banyak kata-kata, mereka hanya butuh jarak. Tidak semua orang yang menyakiti Anda pantas untuk tetap dekat. Dan bukan karena menyimpan dendam, tetapi karena Anda belajar untuk menghormati diri Anda. Karena Anda mengerti bahwa ada batas yang pernah dilewati yang tidak bisa mereka lewati lagi tanpa rasa penyesalan. Dan itu tidak berarti Anda bersikap kasar atau pendendam. Itu berarti Anda peduli pada diri Anda, karena ada bentuk-bentuk kerusakan yang berulang. Dan terkadang siklusnya hanya terputus ketika Anda memilih untuk pergi dengan damai. Memaafkan dalam diam berarti berhenti menanggung beban. Itu tidak menyeret beban apa yang mereka lakukan, apa yang tidak mereka katakan, atau apa yang tidak mereka perbaiki. Ini adalah untuk melepaskan kebencian yang membuat Anda merasa getir di dalam. Ia berkata pada diri sendiri, "Ini tidak lagi memiliki kekuasaan atas diriku." Dan dari sanalah Anda mulai berjalan lebih ringan, lebih bebas, dan lebih bersih di dalam. Memaafkan tidak menghapus masa lalu, tetapi itu memungkinkan Anda untuk berhenti hidup di dalamnya. Banyak orang percaya bahwa memaafkan berarti membuka kembali pintu, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa, dan percaya lagi. Namun, terkadang, bentuk pengampunan yang paling jujur adalah selamat tinggal dalam diam. Ini adalah tindakan penyembuhan tanpa kembali, untuk menutup cerita tanpa menulis bab baru. Karena ada tautan yang hanya dapat dijaga dengan jarak, dan ada hal-hal yang hanya akan pulih saat Anda memutuskan untuk tidak berada di sana lagi. Stoicisme mengajarkan kita bahwa emosi tidak seharusnya mengendalikan kita, dan bahwa bagian dari kebebasan kita terletak pada bagaimana kita menanggapi apa yang diberikan kepada kita.
Marcus Aurelius mengatakan bahwa cara terbaik untuk membela diri adalah dengan tidak terlihat seperti orang yang menyinggung kita. Dan itu juga berlaku untuk pengampunan. Anda tidak membutuhkan balas dendam. Anda tidak perlu bereaksi. Anda bisa melepaskannya. Anda bisa memaafkan tanpa suara. Karena siapapun yang memaafkan diam-diam tidak lagi terikat pada apa yang telah berlalu. Memaafkan seperti ini membutuhkan kekuatan, karena lebih mudah untuk tetap berada di keluhan, dalam kemarahan, dan dalam peran korban. Tetapi ketika Anda memaafkan, Anda menyerah untuk terus mengulang sejarah di pikiran Anda. Anda memutus siklus tersebut. Anda menempatkan diri Anda di masa kini dan memberi diri Anda kembali kekuatan. Karena Anda tidak lagi menunggu orang lain berubah, mengerti, atau berlaku adil. Anda mengambil kendali atas kedamaian Anda, dan itu adalah tindakan tanggung jawab emosional yang mendalam. Anda tidak perlu mengiklankan pengampunan. Anda tidak perlu menutup dengan pesan, panggilan, atau rapat. Ada pengampunan yang diberikan secara diam-diam dari jiwa, dan hanya Anda yang tahu kejadiannya. Itu adalah yang paling murni karena mereka tidak mencari pengakuan, reaksi, atau hadiah. Mereka hanya berusaha untuk menyembuhkan. Dan suatu ketika Anda memaafkan seperti ini, Anda tidak lagi menanggung beban yang mereka lakukan kepada Anda. Detak jantung Anda tidak lagi dipercepat saat mengingat. Anda tidak berlatih lagi percakapan dalam pikiran Anda. Anda tidak lagi menginginkan mereka menderita apa yang Anda derita. Anda hanya ingin melanjutkan. Anda hanya menginginkan kedamaian. Dan itu, kedamaian, ketika datang, lebih berharga daripada permintaan maaf yang tak kunjung datang. Ada orang-orang yang tidak pantas mendapatkan kebencian Anda, tetapi juga tidak pantas mendapatkan kehadiran Anda. Dan itu tidak apa-apa. Anda tidak berkewajiban untuk menjaga semua orang di dunia dalam hidup Anda. Beberapa datang untuk mengajari Anda batasan, sementara yang lain menunjukkan kepada Anda apa yang tidak ingin Anda ulangi. Terima kasih untuk pelajaran tersebut. Maafkan dalam diam dan lanjutkan hidup Anda. Pengampunan sejati tidak selalu memperbaiki hubungan, tetapi itu memperbaiki hubungan Anda dengan hati. Dan ketika Anda memilih untuk memaafkan seperti ini, tanpa suara, tanpa balasan, tanpa harapan, Anda memilih untuk menyembuhkan diri sendiri. Anda memilih untuk tumbuh. Anda memilih untuk memberi diri Anda apa yang tidak mereka ketahui tentang Anda. Rasa hormat, kedamaian, dan cinta diri.